Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doniko Hidayat, NPM 2203050095. Saya di sini akan menjawab soal asesmen tengah semester mata kuliah Literasi Data, Teknologi, dan Manusia. Untuk soal yang pertama, pentingnya literasi data bagi guru. Literasi data sangat penting bagi seorang guru karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan pengembangan kualitas pembelajaran dan pengolahan informasi yang efektif di kelas. Ada beberapa alasan mengapa literasi data itu krusial bagi guru. Yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti, yaitu peningkatan pengambilan keputusan guru yang literal. Data dapat menggunakan data untuk membuat keputusan lebih informasional dan berbasis bukti. Misalnya, dengan menganalisis hasil ulang, guru dapat mengidentifikasi area kelemahan siswa dan merancang strategi pengajaran yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, nomor 2, personalisasi pembelajaran, yaitu personalisasi pembelajaran dengan pemahaman data tentang gaya belajar dan kemajuan masing-masing siswa. Guru dapat menyesuaikan metode pengajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Ini meningkatkan peluang siswa untuk sukses terutama di kelas yang heterogen. Selanjutnya pemantauan kemajuan siswa, yaitu pemantauan kemajuan siswa. Data dapat membantu guru memantau perkembangan siswa secara lebih sistematis dengan melihat tren dalam hasil penilaian atau tugas. Guru dapat mengetahui apakah siswa mengalami kesulitan tertentu atau sudah mencapai target pembelajaran yang diterapkan. Selanjutnya, mengidentifikasi intervensi yang tepat, yaitu mengidentifikasi intervensi yang tepat ketika siswa mengalami kesulitan. Data dapat membantu guru mengidentifikasi intervensi yang paling efektif. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa siswa sering kesulitan dalam memahami konsep tertentu, guru bisa menerapkan strategi pengajaran yang berbeda atau memberikan bantuan tambahan. Selanjutnya, nomor 5, meningkatkan keterlibatan orang tua, yaitu meningkatkan keterlibatan orang tua dengan memanfaatkan data. Guru bisa memberikan laporan perkembangan yang lebih terperinci kepada orang tua. Ini memungkinkan orang tua untuk lebih memahami kemajuan atau tentang yang dihadapi anak mereka, serta berkolaborasi dengan guru untuk mendukung pembelajaran siswa. Selanjutnya, evaluasi efektivitas pengajaran, yaitu mengevaluasi apakah metode atau strategi pengajaran yang digunakan efektif atau tidak. Jika data menunjukkan bahwa siswa tidak mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, guru bisa mempertimbangkan untuk mengubah pendekatan mereka. Selanjutnya, nomor 7, meningkatkan keterampilan profesional, yaitu meningkatkan keterampilan profesional. Guru yang memiliki keterampilan literasi data akan lebih mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi pendidikan dan alat evaluasi yang semakin kompleks. Kemampuan ini mendukung pengembangan profesional mereka, baik dalam konteks pengajaran maupun dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Selanjutnya, nomor 8, yang terakhir, penyusunan kurikulum yang lebih relevan, yaitu penyusunan kurikulum yang lebih relevan dengan menganalisis data siswa. Guru dapat memberikan masukan berharga dalam menyusun kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa di lapangan. Data membantu memahami tren dan tantangan yang dihadapi siswa yang bisa dijadikan dasar dalam pengembangan kurikulum yang lebih sesuai. Dalam dunia pendidikan yang semakin berbasis data dan teknologi,
literasi data bukan hanya penting, tetapi juga menjadi keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap guru. Dengan kemampuan ini, guru tidak hanya dapat lebih efektif dalam mengelola kelas dan mendukung perkembangan siswa, tetapi juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Literasi data memberdayakan guru untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti, yang pada gilirannya dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif. Selanjutnya, soal nomor 2, dalam konteks pembelajaran abad 21, guru dituntut untuk melek data. Jelaskan pendapat saudara. Untuk pendapat saya, dalam konteks pembelajaran abad 21, guru dituntut untuk melek data karena pendidikan saat ini lebih mengutamakan pendekatan berbasis bukti dan teknologi. Guru perlu mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data untuk mendukung proses pembelajaran yang adaptif dan profesional. Ini tidak hanya soal nilai, tetapi juga data perilaku, partisipasi, atau tingkat pemahaman siswa yang diperoleh melalui berbagai platform digital. Untuk contoh penerapannya, yaitu penggunaan Learning Management System atau LMS, seperti Google Classroom atau model. Di sini, guru dapat memantau perkembangan siswa secara real-time, mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus, dan menyusunkan instruksi atau tugas. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kesulitan memahami materi tertentu, guru dapat menyusunkan strategi pembelajaran dengan memberikan materi tambahan atau kegiatan remedial. Selain itu, data analitik dalam ujian berbasis komputer atau platform pembelajaran dapat membantu guru melihat pola kesalahan yang sering dilakukan siswa, sehingga mereka bisa memberikan umpan balik yang lebih efektif dan merancang intervensi yang lebih tepat. Guru abad 21 tidak hanya mengajarkan tetapi juga menjadi fasilitator pembelajaran yang responsif terhadap data yang ada. Selanjutnya, soal nomor 3, sebagai simulasi terdapat rekaman di file Excel. Di lampiran ini, sebagai guru harus bisa mengolah data, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan data dan mengevaluasikan dengan baik dari data yang dimiliki. Berdasarkan data yang diberikan dalam pre-test dan post-test literasi data untuk kelas 4 SD Maju Lancar, saya akan melakukan analisis penafsiran dan memberikan rekomendasi keputusan yang bisa diambil berdasarkan data tersebut. Yang pertama, analisis data tersebut dengan baik. Analisis data, deskripsi umum pre-test dan post-test. Yang pertama, tentang nilai pre-test. Nilai pre-test total untuk setiap siswa bervariasi antara 32 hingga 49 dengan rata-rata nilai di skor 40-45. Yang kedua, tentang nilai post-test. Nilai post-test total menunjukkan peningkatan signifikan dengan rentang nilai antara 62 hingga 96. Kebanyakan siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam nilai post-test dibandingkan dengan pre-test. Selanjutnya, peningkatan nilai. Berdasarkan data yang ada, hampir semua siswa mengalami peningkatan nilai dari pre-test ke post-test. Misalnya, siswa dengan nilai pre-test 32 seperti Faisal meningkat menjadi 62 pada post-test.
Sementara siswa dengan nilai Pristes 49 seperti Kian meningkat menjadi 96 pada Postes. Untuk rata-rata peningkatan nilai, jika kita hitung rata-rata nilai Pretest dan Postes untuk semua siswa, kita akan mendapatkan gambaran mengenai efektivitas program literasi data. Rata-rata nilai Pretest sekitar 41, rata-rata nilai Postes sekitar 78. Hal ini menunjukkan peningkatan rata-rata sekitar 37 poin. Untuk jenis kelamin, dari segi jenis kelamin tidak ada perbedaan mencolok antara siswa laki-laki dan perempuan dalam hal peningkatan nilai, namun nilai Postes siswa perempuan cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki. Untuk distribusi peningkatan, siswa dengan nilai Pristes rendah, misalnya Faisal, dan nilai Pristes 32 cenderung menunjukkan peningkatan yang besar meskipun tetap berada di bawah nilai siswa yang sudah lebih baik di awal, misalnya Putri dan Kiana. Selanjutnya, siswa dengan nilai Pristes tertinggi seperti Putri dan Kiana juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar siswa dengan nilai Pristes rendah. Selanjutnya, tafsirkan hasil data tersebut minimal 3 penafsiran dari analisis yang Anda buat. Untuk penafsiran hasil data, penafsiran meningkatkan pemahaman siswa. Untuk peningkatan yang signifikan antara nilai Pretest dan Postes menunjukkan bahwa program literasi data yang diterapkan cukup efektif dalam membantu siswa memahami konsep-konsep literasi data. Program ini tampaknya memberikan dampak positif, di mana siswa mengalami pemahaman yang lebih baik terhadap pemahaman konsep, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Untuk penafsiran berdasarkan distribusi nilai siswa, walaupun ada peningkatan yang signifikan di seluruh kelas, distribusi nilai menunjukkan bahwa perempuan cenderung mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik daripada laki-laki. Ini biasanya menunjukkan adanya perbedaan cara belajar atau faktor lain yang mempengaruhi performa siswa berdasarkan jenis kelamin. Namun secara keseluruhan, semua siswa menunjukkan kemajuan. Selanjutnya, penafsiran berdasarkan peningkatan individu. Berdasarkan misalnya seperti Putri, Kiana, dan Indah menunjukkan peningkatan yang luar biasa dengan nilai Postes yang hampir sempurna 90 sampai 96. Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki pemahaman yang sangat baik dan bisa menjadi contoh bagi siswa lain dalam kelas. Selanjutnya, rekomendasi keputusan berdasarkan analisis data. Meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa laki-laki. Meskipun semua siswa mengalami peningkatan, nilai rata-rata siswa laki-laki cenderung sedikit lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Oleh karena itu, disarankan untuk mengevaluasi metode pembelajaran yang lebih spesifik untuk siswa laki-laki, mungkin dengan pendekatan yang lebih interaktif atau berbasis proyek. Selanjutnya, menambahkan program remedial untuk siswa dengan nilai Pristes rendah. Siswa dengan nilai Pristes rendah, meskipun menunjukkan peningkatan yang signifikan, mungkin masih memerlukan dukungan tambahan. Program remedial atau pembelajaran berbasis kelompok bisa diterapkan untuk membantu mereka yang
kesulitan memahami konsep-konsep dasar literasi data. Selanjutnya, menjadi model bagi siswa yang berkinerja tinggi. Siswa dengan nilai postes tertinggi seperti Putri, Kiana, dan Indah bisa menjadikan mentor atau model bagi siswa lainnya, melibatkan mereka dalam kegiatan pembelajaran atau sebagai pembimbing kelompok bisa memberikan dampak positif dan mengajarkan siswa lainnya. Selanjutnya, buatkan informasi data dan buatkan infografis dari data tersebut dengan kreativitas dan inovasi dengan baik. Selanjutnya, infografis dengan siswa dari data di samping dapat dilihat bahwa siswa kelas 4 di SD Maju Lancar yang mengikuti pretest dan posttest terdapat 35 siswa, yang mana 15 siswa merupakan siswa berjenis kelamin laki-laki dan 20 siswa berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, infografis nilai tertinggi dan terendah. Dari hasil rekap data literasi data pada pretest dan posttest yang dilakukan pada kelas 4 di SD Maju Lancar, terdapat rekap pada nilai tertinggi dan terendah, di mana nilai tertinggi pada pretest diraih oleh Kiana, kemudian untuk nilai terendah diraih oleh Faisal. Begitu juga nilai yang didapatkan saat posttest. Selanjutnya, infografis nilai rata-rata. Dari hasil rekap data literasi data pada pretest dan posttest yang dilakukan pada kelas 4 di SD Maju Lancar menyatakan untuk nilai rata-rata pada hasil pretest didapatkan nilai 42, kemudian saat posttest mendapatkan nilai 80, dan rata-rata kenaikannya mendapatkan nilai 61. Yang terakhir, infografis angka kenaikan. Angka kenaikan dalam pretest dan posttest menjelaskan bahwa dalam kurva tersebut sudah terlihat antara angka kenaikan tertinggi dan angka kenaikan terendah. Pada angka kenaikan tertinggi terdapat nilai 47 dan angka kenaikan terendah terdapat nilai 30. Terima kasih, kurang lebihnya dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.